Investigasi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 memasuki babak baru. Pesawat yang membawa 227 penumpang dan 12 awak itu dinyatakan hilang akibat upaya pembajakan. Sejumlah penyidik asal Amerika Serikat menduga pesawat bernomor penerbangan MH370 itu masih tetap terbang selama 4 jam setelah pesawat itu hilang dari radar otoritas penerbangan Malaysia saat berada di atas Laut Cina Selatan. Pada babak baru ini, pemerintah Malaysia meminta bantuan dari 25 negara. Permintaan bantuan itu termasuk data satelit, pemantauan radar, serta izin untuk memasuki wilayah darat, perairan, dan udara untuk mencari pesawat MH370. Di samping itu, daerah pencarian juga diperluas setelah data satelit menunjukkan bahwa setelah hilang dari radar, pesawat masih terbang ke arah Kazakhstan atau Samudra Hindia. Benarkah MH370 dibajak? Untuk membahasnya di studio sudah hadir yaitu pengamat penerbangan Bapak Alvin Lee. Ya Bapak, ini kalau kita lihat benarkah apa data-data atau dari pemerintah Malaysia mengklaim bahwa pesawat MH370 dibajak atau Bapak punya data lain? Saya berpegang pada statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia bahwa pesawat itu pertama dialihkan arahnya. Dialihkan? Secara sengaja oleh orang yang ada di dalam pesawat dan oleh orang yang mempunyai keahlian menerbangkan pesawat tersebut. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia ini sudah merupakan informasi yang sudah diverifikasi dan hasil penyelidikan oleh berbagai negara. Betul, dari Amerika Serikat juga dan dari Inggris begitu ya. Dan kalau kita lihat Pak Alvin, orang yang cukup cakap begitu untuk bisa mengaburkan radar atau mungkin bisa mengalihkan rute penerbangan, ini siapa? Pilot kah, mantan pilot atau siapa yang mungkin punya kapabilitas seperti ini? Iya, saat ini penyelidikan di Malaysia fokus pada kedua penerbang yang menerbangkan pesawat tersebut, baik itu kapten maupun co-pilotnya. Namun belum bisa dipastikan juga apakah mereka berdua atau salah satu atau ada orang lain lagi. Namun kalau kita memperhatikan pergerakan pesawat itu memang sejak awal sudah ada kejanggalan. Pertama sebelum dia menghilang dia sempat mencapai ketinggian 45.000 kaki, padahal pesawat tersebut ketinggian jelajah normalnya adalah sekitar 35.000 maksimal 40.000. Kemudian setelah berbelok dia pada perbatasan antara Malaysia dengan Vietnam, dia sudah pamitan lah pada Malaysia, tapi dia tidak pernah kontak Vietnam. Itu saya yakin itu sudah sangat terencana sehingga pada saat peralihan itu dia sudah membelokkan dan kedua belah pihak, Malaysia merasa sudah melepas, Vietnam merasa belum menerima kan. Dan setelah belok dia turun dari 45.000 ke 23.000, itu pergerakan yang luar biasa. Dan pertanyaan saya, kenapa Malaysia tidak mendeteksi lagi begitu atau ke 45.000 saja itu kan sudah di luar kebiasaan. Artinya ada kejanggalan. Betul. Betul. Kita lihat dulu grafis pernyataan awal Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terkait dugaan MH370 yang dibajak. Berdasarkan data satelit itu, pesawat masih memancarkan sinyal hingga pukul 8:11 waktu setempat. Apa artinya ini, Pak? Berarti pesawat tersebut walaupun sudah mematikan transpondernya, tapi dia tidak bisa mematikan sistem yang namanya ACARS, Aircraft Automated Reporting System, di mana dia memancarkan sinyal-sinyal ke satelit itu untuk mendeteksi berbagai parameter dalam pesawat tersebut. Ada data berbeda dari Inggris begitu dan juga Amerika Serikat terkait penyelidikan ini, memperkirakan sistem pelaporan komunikasi pesawat ACARS tadi dalam MH370 dimatikan sebelum sampai ke pesisir timur Malaysia, lalu kembali ke barat Malaysia sebelum beralih ke timur laut. Apa betul seperti ini atau bagaimana Pak perkiraan Bapak? Dia ke timur laut, kemudian ke barat, kemudian agak ke utara ya, ke timur, ke barat. Memang ada perubahan-perubahan itu dan
yang menarik adalah makin menguatkan bahwa pesawat ini dikuasai oleh orang yang paham penerbangan dan mahir menerbangkan Boeing 777 itu. Adalah pesawat ini selalu menggunakan jalur International Airways, memang jalur penerbangan sipil internasional, sehingga walaupun transpondernya tidak memancarkan identitas, dia tetap dinilai sebagai dianggap sebagai pesawat terbang yang tidak berbahaya. Baik, nah ini kita lihat dulu Pak Alvin, ini ada grafis dari titik sinyal MH370 dari Reuters. Nah, pada pukul 00:41 waktu Kuala Lumpur, MH370 bertolak dari Bandara Kuala Lumpur. Nah, ini kemudian pukul 1:22 pesawat hilang dari radar di atas perairan Malaysia, Vietnam. Nah, ini tercatat juga pukul 02:40 MH370 terdeteksi di atas Pulau Perak, Malaysia. Dan pukul 8:11 sinyal terdeteksi berasal dari wilayah Laut Andaman, India. Nah, artinya ini data-data tersebut positif dibajak dan memang dikondisikan untuk bisa dihilangkan atau dialihkan. Iya, saya juga mencatat apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, itu kata-kata persisnya bukan dibajak, sebab kalau dibajak itu adalah dari pihak luar ya. Sedangkan ini dikuasai oleh orang yang ada di dalam pesawat, dan indikasinya kalau kita memperhatikan kata-kata Perdana Menteri Malaysia, ini justru diduga kuat dilarikan atau digelapkan oleh penerbangnya sendiri. Dan terbukti kemarin juga ada rumah Kapten Zahari Ahmad Syah ya, pilot pesawat MH70 juga digeledah begitu ya Pak? Digeledah dan sejauh ini informasinya adalah istrinya juga sudah meninggalkan rumah itu sehari sebelum Kapten itu terbang. Kita break sejenak Pak Alvin, kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Pagi. Misteri hilangnya pesawat MH370 di Jurnal Pagi di Dialog sekarang kita bahas kembali bersama pengamat dari penerbangan Pak Alvin Lee. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada data dari pemerintah Malaysia sendiri, sinyal rutin dikirim menunjukkan MH370 masih terbang sekitar 6 jam setelah hilang dari radar militer begitu Pak. Dan itu terdeteksi kalau kita lihat melewati beberapa negara. Mungkinkah tidak terdeteksi? Begini, terdeteksi sih ya. Radar itu kan ada radar primary dan secondary. Kalau tidak memancarkan sinyal dari transponder, itu dia tidak akan terdeteksi identitasnya, tapi akan terdeteksi ada satu titik yang bergerak terbang. Nah, saya makin yakin bahwa pesawat ini memang sudah terencana untuk digelapkan karena tanda-tandanya adalah ini dilakukan tengah malam pada saat negara-negara yang sedang tidak perang ini. Tengah malam pun juga petugas radarnya juga berkurang, kemudian kesiagaan penerbang angkatan udaranya juga tidak disiagakan untuk respon secepat itu. Kemudian juga melewati jalur-jalur penerbangan sipil internasional dan sangat mungkin diterbangkan dengan ketinggian yang sangat rendah sehingga tidak terdeteksi juga. Nah, apakah ada radar yang memang atau perangkat yang bisa menghilangkan radar, atau kalau kita lihat ke sistem peperangan di negara Israel dan lainnya seperti electronic warfare atau apa seperti itu, apakah ada Pak? Perangkat-perangkatnya begitu? Kalau untuk pesawat sipil tidak ada. Tidak ada. Ya, pesawat sipil dia paling hanya bisa mematikan transpondernya. Itu hanya menghilangkan identitas. Kemudian untuk menghindari radar dia terbang rendah. Nah, ini kita lihat dulu grafisnya Pak. Kita lihat ini bukti yang menunjukkan MH370 sengaja keluar dari jalur penerbangan Kuala Lumpur Beijing. Ini untuk menghindari radar. Titik koordinatnya kita lihat. Ya, ini apakah dari data-data seperti ini kita lihat grafisnya, apakah memang benar dilarikan begitu Pak? Iya, kalau dari informasi yang sejauh ini ada, memang indikasinya dilarikan atau digelapkan, dan pesawat tersebut mempunyai atau membawa bahan bakar cukup untuk terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing plus
cadangan untuk terbang lagi sekitar 90 menit setelah itu. 90 menit, tapi ada data juga bahwa bahan bakar cukup untuk terbang 8 jam, betul seperti itu Pak? Iya, penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing kan sekitar 6 jam ya? 6 jam plus 1,5 jam sekitar 8 jam itu. Nah kalau dilihat sendiri, apakah motif, mungkin kalau ini baru dugaan begitu Pak, dua awak pilot dan juga beberapa awak ada 2 orang begitu di dalam pesawat itu yang memang ada indikasi kesengajaan untuk menghilangkan pesawat. Apa sih Pak motifnya? Iya, pertama kemungkinan ada kepentingan pribadi ya, seperti mungkin juga seperti dulu Silk Air, pilotnya mau bunuh diri, kemudian klaim asuransi, atau kedua memang termasuk dalam jaringan teroris internasional membajak pesawat itu, membawa dan ingin menyandera penumpang-penumpangnya. Nah, penumpang di dalam pesawat itu terutama adalah 153 warga negara Cina. Dan kalau ada kelompok yang bisa menyandera 153 warga negara Cina itu mempunyai daya tawar yang sangat kuat terhadap pemerintahan Cina. Wow, nah kalau kita lihat sendiri untuk review dari perusahaan Malaysia Airlines sendiri ya Pak, apa sih atau Bapak membaca ada masalah internal di penerbangan tersebut atau di maskapai itu atau bagaimana? Memang kinerja keuangan Malaysia Airlines beberapa tahun terakhir ini kurang baik ya. Namun sebagai maskapai penerbangan hal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kita melihat Qantas juga parah juga keuangannya. Namun maskapai-maskapai tersebut tetap mempertahankan kinerjanya di bidang keselamatan penerbangan. Jadi safety record mereka, maintenance record mereka cukup bagus. Jadi saya tidak melihat adanya gejolak-gejolak yang dapat dijadikan alasan kuat untuk penerbangnya melakukan hal-hal seperti ini. Nah kalau kita lihat lagi nih Pak, ada data baru dari Badan Aviasi Malaysia dan negara lain menentukan komunikasi terakhir MH370 ini kan berasal dari 2 wilayah, utara dan selatan. Utara meliputi perbatasan Kazakhstan, Turkmenistan, sampai utara Thailand. Sementara selatan sendiri meliputi Indonesia hingga selatan Samudra Hindia. Ini tepatnya atau perkiraan Bapak, ini pesawat ini berada di mana sih Pak? Kalau masuk ke wilayah udara Indonesia rasanya tidak. Saya melihat grafis pergerakan pesawat tadi, pilot tersebut betul-betul tahu dan dia terbang selalu di antara perbatasan wilayah negara, sehingga tidak secara jelas misalnya kalau masuk ke wilayah Indonesia, radar yang ada di Indonesia ini, Indonesia West itu mengcover sampai Aceh. Artinya masih bisa terdeteksi masih begitu? Terdeteksi, tapi radar kita tidak mendeteksi pesawat itu masuk wilayah udara Indonesia. Kita lihat juga ini Pak, ada grafis mengenai 4 dari 634 lokasi yang diduga menjadi lokasi pendaratan dari pesawat MH370. Pertama Bandara Gan di Maladewa, kemudian Dalan Zadgat di Mongolia, dan Bandara Yap di kawasan Mikronesia, serta Bandara Miyazaki di Jepang. Mana yang memungkinkan jika dikaitkan dengan kapasitas bahan bakar begitu Pak? Pendaratannya di mana? Kalau yang ke Jepang rasanya tidak ya, karena dia akan berbelok ke timur lagi dan akan melewati banyak negara di sana. Lalu kalau Maladewa dan di Mongolia begitu? Mongolia agak terlalu jauh ke utara, yang memungkinkan kelihatannya dalam jangkauan sebab kita menghitung waktu terbang dan sebagainya, Maladewa yang paling memungkinkan. Ya, tapi juga kita juga tidak tahu apakah benar-benar didaratkan di darat, kemudian mengisi bahan bakar lagi, kemudian terbang lagi, atau sengaja didaratkan untuk terakhir kalinya ya. Jadi pesawat itu dianggap hilang, total loss, didaratkan di laut, kemudian sudah ada jaringan mereka yang sudah mempersiapkan kapal untuk mengangkut penumpang-penumpang dan kru yang ada di sana sebagai sandera itu. Baik, kita jeda lagi Pak Alvin, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, sampailah kita di segmen terakhir dialog Jurnal Pagi mengenai dugaan MH370 dibajak. Pak Alvin, kalau kita lihat secara teknik untuk melakukan pendaratan, ini bagaimana? Apakah ada persyaratan khusus terkait pendaratan dari pesawat Boeing 777-200? Iya, pesawat ini bukan pesawat kecil ya, karena dia
pesawat badan lebar dengan double aisle. Tentunya untuk persyaratan keselamatan penerbangan itu ada pertama panjang landasan. Panjang landasan perkiraan saya minimal 2.500 ya meter. Kemudian ada kekerasan permukaan. Dari landing base-nya ya. begitu? PCI-nya berapa saya juga tidak hafal. Kemudian juga ada lebar dari landasan itu sendiri. Nah, tentunya ini adalah untuk persyaratan pendaratan normal. Apabila terjadi emergency, tentunya pesawat itu untuk keselamatan penerbangan bisa didaratkan dimanapun memungkinkan. Memungkinkan saja begitu ya Pak? Tapi dengan tingkat keselamatan atau risikonya mungkin sangat besar sekali. Risikonya mungkin bisa mendarat tapi tidak bisa terbang lagi. Karena kalau landasan untuk landing itu kan butuh landasan yang lebih pendek daripada untuk take off. Jadi bisa saja pesawat itu didaratkan tapi setelah itu dia tidak bisa take off lagi dari sana. Nah, kalau kita lihat ketika tadi koordinatnya disinyalir ada di kawasan Kazakhstan juga dan di beberapa wilayah di Kazakhstan dan Turkmenistan, mana yang lebih memungkinkan untuk bisa mendaratkan atau melakukan pendaratan? Saya kurang tahu daerah sana ya, tapi perkiraan saya pesawat ini memang sengaja digelapkan. Pertama, transponder mati. Betul. Itu kalau tidak sengaja dimatikan, itu karena ada kegagalan sistem listrik di dalam pesawat itu. Kalau ada kegagalan sistem listrik di dalam pesawat itu akan segera kembali atau mendarat dan tidak terbang sekian jam menuju arah yang berbeda. Jadi itu ini pasti ada kesengajaan. Nah, terbangnya kemana setelah daerah Andaman itu? Dia benar-benar menghilang, ada kemungkinan dia didaratkan di laut, atau dia terbang sangat rendah, mungkin di bawah 5.000 feet, atau bahkan mungkin sekitar 2.000 feet di atas permukaan laut dan tidak terdeteksi radar, atau kita tidak tahu apa lagi yang terjadi di sana. Nah, ini berapa lama? Ini kemungkinan akan selalu ada dan pesawat ini akhirnya bisa ditemukan, Pak? Ini merupakan tantangan bagi pelaku penerbangan seluruh dunia dan juga untuk sistem pertahanan udara. Jelas seperti Malaysia kebobolan sistem pertahanan udaranya, juga tantangan bagi Amerika pembuat pesawatnya, dan juga banyak negara terutama Amerika dan Eropa berkepentingan menemukan pesawat ini. Sebab kalau pesawat ini ternyata masih bisa diterbangkan, ini pesawat yang sangat besar dan bisa membawa apa saja di dalam pesawat ini dan dapat menjadi ancaman keamanan. Oke, nah ini kita menelisik kemungkinan lain begitu ya Pak. Apakah pesawat ini jatuh atau mungkin ada kemungkinan ketika pesawat itu jatuh kan memang harus ada beberapa satelit atau radio sinyal yang ILT-nya itu bisa tidak dimatikan atau mungkin bisa diberitahukan ke beberapa satelit atau pemantau dari ATC-nya begitu Pak, atau gimana? ILT itu akan teraktivasi pada saat pesawat itu impact ya, baik itu di darat maupun di laut. Tapi kalau kemudian pesawat ini jatuhnya di tengah lautan yang sangat dalam dan dia dengan sengaja ditukikkan sehingga langsung mencapai kedalaman, bisa saja ILT ini sinyalnya terhambat oleh debris dari pesawat ini sendiri. Oke, ini 25 negara diikut sertakan untuk melakukan pencarian. Apakah bisa segera mengungkap dugaan-dugaan dari pembajakan ini atau bagaimana Pak? Ya, saya berharap dapat segera ditemukan, terutama untuk memberikan kejelasan pada keluarga penumpang maupun kru. Bagaimana nasib para penumpang dan kru ini. Sekarang sudah 10 hari pesawat itu hilang dan tentunya beban mental para keluarga ini cukup besar ya. Jadi apakah mereka selamat atau tidak, minimal ada kejelasan nanti di sana. Ya Pak, ini terakhir closing statement dari Pak Alvin sendiri, bagaimana Pak? Insiden MH370 ini merupakan babak baru dalam keselamatan penerbangan internasional dan tentunya akan membawa banyak perubahan dalam sistem pengamanan penerbangan, baik itu di pesawatnya maupun dalam prosedur screening di bandara maupun
di dalam maskapai itu sendiri. Jadi kita, saya expect ya akan banyak prosedur-prosedur pengamanan baru nanti. Baik, terima kasih Pak telah bergabung di Dialog Berita 1. Ya demikian dialog kita kali ini pemirsa, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya, tetaplah di Berita 1. Kita masih melanjutkan dialog Jurnal Pagi bersama pengamat terorisme Al Haidar dan kita membahas apakah benar pesawat MH370 ini dibajak ataukah ada motif-motif terorisme. Nah ini bagaimana Pak Al Haidar melihat atau menelisik hal ini? Kalau sejauh yang saya lihat sekarang ini, apalagi dengan pernyataan terakhir dari pimpinan Al-Qaeda Dr. Ayman al-Zawahiri, itu mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya serangan terhadap sipil ya. Jadi kalau ini kan pesawat sipil, kalau saya kira ini tidak merupakan tindakan terorisme. Tidak merupakan tindakan terorisme. Nah kalau kita lihat sendiri, apakah ada isu politik internasional Cina dan juga Malaysia yang diangkat atau bisa menjadi motif untuk menghilangkan pesawat ini, begitu Pak? Ya, saya kira memang ada beberapa kelompok teroris yang memang ya masih punya keinginan-keinginan dan motif-motif tertentu untuk membajak pesawat ya, seperti misalnya kelompok Madrid yang dulunya berada di bawah komando Al-Qaeda, tapi sekarang ini tidak lagi berada di bawah komando Al-Qaeda, termasuk juga kelompok Xinjiang dan Kunming ya. Tapi kelompok Xinjiang itu tidak memiliki kemampuan teknologi yang kuat ya. Tapi kalau kelompok Madrid memang memiliki kemampuan teknologi yang hebat. Mereka menguasai teknik transponder dan toolbox tentang black box dan sebagainya. Tapi apakah mereka sekarang ini masih aktif atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan karena terakhir mereka di 2010 itu sudah tidak lagi tidak ada lagi komandonya dengan Al-Qaeda dan dengan kelompok mujahidin ataupun kelompok jihad manapun ya. Dan mereka memang tergolong kelompok yang yang cukup mahir dalam membajak ya. Artinya ini kalau kita lihat, kalau Bapak mengatakan ini bukan bermotif terorisme, pembajakan atau lainnya, apakah ini ada berarti kecelakaan murni atau hal lain begitu Pak? Saya kira ya kecelakaan murni yang mungkin saja belum ditemukan oleh perangkat-perangkat teknologi yang ada sekarang ya. Karena banyak sekali kan kecelakaan pesawat hilang di mana di tengah lautan ataupun di tengah hutan, itu tidak bisa ditemukan dengan cepat, dengan segera. Dulu juga kecelakaan pesawat yang ada di Aceh itu juga tidak bisa ditemukan dengan cepat. Beberapa tahun kemudian baru ditemukan. Itu pun secara tidak sengaja. Jadi saya kira memang ini keterbatasan teknologi ya. Kita masih hidup di bumi yang sebenarnya kecil dibandingkan dengan Jupiter dan planet yang lain yang lebih besar ya. Nah kalau kita lihat sendiri dari rilis resmi Perdana Menteri Najib Razak mengatakan bahwa ini pesawat sengaja dihilangkan dan ada motif-motif menuju ke terorisme pembajakan begitu. Bapak melihat ini bagaimana dampaknya terhadap sisi psikologis dari keluarga ataupun beberapa keluarga lainnya? Iya, saya kira ini memberikan harapan yang kosong ya. Banyak keluarga dari para penumpang pesawat ini yang masih berharap bahwa ini pesawat ini didaratkan di suatu tempat yang tidak terpantau oleh satelit maupun radar. Yang sebenarnya tidak ada kan tempat tersebut. Semua tempat kan sudah terpetakan oleh radar dan satelit. Jadi saya kira pihak Malaysia harusnya lebih terbuka untuk melihat kemungkinan bahwa pesawat ini sudah pernah jatuh di suatu tempat yang mungkin belum terdeteksi begitu. Dan kalau kita lihat juga bahwa keluarga dari penumpang pesawat ini mengatakan ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Apakah Pak Al Haidar merasakan ini juga? Iya.
seperti itu? Iya, saya lihat bahwa pemerintah Malaysia sebenarnya tidak capable ya dalam urusan misalnya ada 2 penumpang yang menggunakan paspor palsu ya atau paspor yang bukan milik dia. Dan itu sudah ada notis dari pihak Interpol sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa begitu tidak sensitifnya birokrasi Malaysia terhadap sistem penerbangan. Terutama imigrasinya ya. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, saya kira memang Malaysia menjadi negara yang sangat rentan untuk diserang oleh teroris. Karena teroris kan biasanya merasa memilih tempat ya yang dirasa cukup mudah untuk mengelabui ataupun untuk menyogok ataupun untuk lewat ya dengan situasi birokrasi yang sangat lemah dan korup tentunya. Dan saya kira ini memang situasi birokrasi yang cukup memprihatinkan. Nah ini kalau kita lihat sendiri melibatkan 25 negara untuk diikutsertakan dalam pencarian. Ini bagaimana Pak? Apakah titik terang ini akan segera kita lihat atau mungkin solusi atau resolusinya seperti apa? Ya, saya kira kalau di laut ada kemungkinan besar untuk bisa ditemukan secara cepat ya. Tapi kalau jatuhnya di hutan belantara, saya kira itu akan agak sulit karena bisa jadi dalam beberapa waktu kemudian itu akan ditumbuhi pohon-pohon lagi kan, sehingga menutupi bangkai pesawat yang pernah jatuh begitu. Baik, ini Pak, terakhir closing statement dari Pak Al-Haidar sendiri, bagaimana? Ya, saya kira memang pesawat ini jelas dibajak ya, tapi bukan oleh teroris. Dan kita tahu bahwa ada banyak persoalan-persoalan yang muncul dari sistem neoliberalisme yang diberlakukan oleh berbagai negara, termasuk juga pada perusahaan-perusahaan negara. Dan ini menimbulkan reaksi psikologis personal ya, secara personal, misalnya para pekerjanya, seperti pilot dan sebagainya, yang sebenarnya adalah orang-orang profesional yang merasa bahwa mereka sangat tidak dihargai oleh sistem neoliberal itu. Dan saya kira situasi ini juga terlihat di Indonesia dan kita harus menyadari bahwa jangan sampai neoliberalisme ataupun sistem yang terlalu menekan dan terlalu memaksa orang itu diberlakukan juga di sini secara masif di Indonesia. Karena itu akan mengakibatkan frustrasi individual yang kemudian karena dia kaum profesional itu akan mengakibatkan kerugian massal ataupun kerugian masyarakat yang cukup luas gitu. Baik, terima kasih Pak telah hadir di studio Berita 1.